Di Tanjung Selor ini kita mengalami yang lebih panas dari hari-hari biasanya. Kemarin dari tanggal 25 Juli kita sudah mencatatkan suhu maksimum mencapai 36,8 derajat Celcius. Lewat. Dan pada hari itu tanggal 25 itu kita sudah ada di posisi puncak yang jadi top number one untuk suhu maksimum di Indonesia. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah udara terasa lebih panas dan kondisi tanah lebih kering dan bisa menimbulkan potensi kebakaran lahan di daerah-daerah tertentu. Lebih terasa ya sebenarnya, karena kita sebagai manusia beraktivitas di luar, ada kegiatan di luar, bisa jadi ya ada yang jalan-jalan dan kita memiliki pekerjaan yang di luar rumah, maka ini berpotensi meningkatkan potensi kerusakan kulit, bisa jadi berpotensi kanker juga. Jadi untuk masyarakat yang lagi berkegiatan di luar, mungkin beberapa hari ini lebih banyak minum dan jangan lupa memakai tabir surya gitu. Hai Tribuners, belakangan ini bagi warga Tanjung Selor, mungkin Kalimantan, merasakan panas yang luar biasa ketika siang hari. Bahkan di malam hari merasa gerah, keringat. Mungkin ada yang mandi bisa 2-4 kali, tapi tetap merasakan gerah. Fenomena ini berlangsung sudah dari beberapa hari terakhir dirasakan di wilayah Kalimantan, khususnya di Tanjung Selor. Dan bagi warga Tanjung Selor yang mungkin beraktivitas di siang hari, akan merasakan panas yang luar biasa menyengat. Nah, untuk itu kita sekarang bahas apa sih sebenarnya yang terjadi di Tanjung Selor dan terutama di Kalimantan ini tentang suhu yang berbeda dari biasanya yang belakangan ini dirasakan oleh masyarakat. Di tengah kita sudah hadir forecaster BMKG Tanjung Harapan, Bapak Farid. Siap. Selamat siang, Pak. Siap, Mas. Pak, gini Pak, kita membahas soal fenomena yang belakangan ini terjadi di Tanjung Selor atau mungkin malah Kalimantan, karena fenomena panas ini, suhu panas ini juga viral di media sosial. Ada yang menyebutkan bahwa Kalimantan itu udah terlalu dekat dengan matahari, makanya panasnya terlalu menyengat. Sebenarnya fenomena apa sih ini Pak yang terjadi di Kalimantan ini? Ya, untuk fenomena yang terjadi di Kalimantan ini sebenarnya fenomena yang cukup normal terjadi di wilayah Indonesia, karena kondisi pada bulan Juli, bulan Agustus itu biasanya adalah puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di wilayah Jawa dan wilayah Sumatera. Tapi kondisi di Kalimantan ini adalah kondisi yang cukup unik karena kita dilintasi khatulistiwa secara langsung, maka akan ada potensi-potensi belokan angin yang berasal dari Australia, karena ketika musim kemarau itu adalah fenomena yang dominan monsun dari Australia, membawa uap-uap air yang kering sehingga sampai ke Indonesia terjadi musim kemarau. Dan ketika menyentuh khatulistiwa, arah angin itu akan berbelok menuju kebalikan arahnya. Biasanya horizontal dari Australia menuju ke benua Asia, dan dia akan berbelok lagi ke mengikuti arah jarum jam. Nah, dari situ berputar begitu ya? Ya, ketika dia ngelewatin khatulistiwa dia akan berbelok. Jadi ibaratnya dia ada tikungan di situ. Nah, fenomena tikungan angin inilah yang berpotensi menciptakan perlambatan pergerakan awan. Jika awan itu geraknya melambat, akan terkumpul menjadi awan-awan hujan. Nah, kondisi di Kalimantan itu rata-rata yang dilintasi garis khatulistiwa akan mengalami kondisi musim hujan sepanjang tahun, seolah-olah seperti tidak ada musim kemarau. Nah, kebetulan sekarang lebih terasa dampaknya karena sudah mulai udaranya kering dan ditambah fenomena-fenomena regional yang lain. Nah, kalau yang dialami oleh daerah-daerah seperti Jawa di tengah musim kemarau biasanya itu malam terasa dingin. Iya, nah, betul.
Kalau Kalimantan ini kenapa kok malam terasa justru malah panas? Apakah memang ini anomali dari peristiwa itu atau memang ini biasa terjadi di Kalimantan? Untuk kondisi udara di malam hari itu dia akan terpengaruh oleh tutupan awan. Jadi ketika siang hari kita di Kalimantan ini lebih terbuka, panasnya lebih sering masuk, sementara ketika malam awannya lebih banyak. Oh, jadi pas malam kita malah lebih sering hujan. Ya. Nah, ketika awannya banyak itu, cahaya matahari yang sudah masuk ke bumi mantul ke luar angkasa. Karena ada awan, balik lagi ke kita. Jadi panasnya nggak sempat keluar, kita kekurung, lebih panas rasanya begitu. Sementara di Jawa kondisinya itu konsisten dari pagi, siang, malam itu langitnya terus terbuka. Jadi ketika malam panas yang dari matahari tadi lebih cepat keluar dan terasa lebih dingin. Oke. Nah, apakah fenomena panas ini udah terjadi dalam beberapa tahun terakhir atau memang katakanlah tadi umum terjadi, tapi kok kita merasakan kok lebih panas sekali hari-hari belakangan? Untuk kejadiannya sendiri, sementara di Tanjung Selor ini kita mengalami yang lebih panas dari hari-hari biasanya. Kemarin dari tanggal 25 Juli kita sudah mencatatkan suhu maksimum mencapai 36,8 derajat Celcius. Lewat. Dan pada hari itu tanggal 25 itu kita sudah ada di posisi puncak yang jadi top number one untuk suhu maksimum di Indonesia. Begitu, Mas. Tapi apa ada kategori menetapkan bahwa ini adalah ekstrim atau tidak dari hasil itu? Untuk kategori kita menetapkan ekstrim itu kita melihat dari rata-ratanya. Nah, untuk rata-rata sendiri kita biasanya tidak melebihi 36. Kalau sekarang kita sudah mengalami kondisi di atas 36, biasanya ini sudah dampaknya itu lebih terasa di masyarakat dan potensi untuk kebakaran lahan itu semakin meningkat. Dan pasti baik dari stakeholder dan masyarakat itu sudah harus waspada dengan kondisi-kondisi seperti ini. Iya. Kalau dilihat dari pengaruhnya nih, apakah ada pengaruh siklon tropis dari Filipina terhadap kondisi kita ini? Karena katanya kan memang di Filipina kan lagi terkena anomali cuaca. Kebetulan memang beberapa hari yang lalu sudah ada fenomena siklon tropis di Filipina, siklon tropis Chomai. Nah, itu dia tidak sekarang sudah mulai perlahan menghilang dampaknya, dan sekarang di Kalimantan ini lebih dominan dari pengaruh regional dan pengaruh lokal. Di regional sendiri ada gelombang atmosfer seperti ekuator Rossby, gelombang Kelvin. Nah, gelombang Kelvin dan ekuator ini sekarang lagi aktif di wilayah Kalimantan Selatan dan wilayah Jawa. Sehingga ketika mereka sedang aktif ini, awan-awan hujan ini cenderung tertarik ke daerah-daerah yang gelombangnya aktif tersebut. Jadi kemungkinan di Kalimantan bagian utara itu lebih banyak cuaca cerahnya sampai bulan Agustus nanti. Berarti tidak seperti biasanya ya, mungkin sampai Agustus nanti cerah bakal mendominasi begitu ya? Biasanya kan cuaca cerah lebih dominan. Biasanya kita kan cerah tiba-tiba hujan atau hujan sepanjang waktu, tapi nanti bakal cerah terus ya karena tutupan awan tadi di siang hari tadi berkurang. Ya. Pak, kembali ke tadi Pak, kan menarik ini karena titik tertinggi itu tanggal 25 tadi yang kita mencapai 36 itu. Iya. Bisa jelaskan tuh Pak bagaimana sih itu terjadi? Fenomena suhu maksimum ini kami pantau kan setiap saat karena di stasiun meteorologi ini kami beroperasi 24 jam. Jadi setiap jam itu kita pantau berapa suhunya, dan pada sore hari kita akan kumpulkan berapa suhu maksimumnya. Nah, dari suhu maksimum ini kita bisa mengetahui seberapa panas kondisi udara di daerah masing-masing. Nah, di situ itu kita memakai termometer, ada termometer digital, ada termometer manual. Apa dampaknya ketika itu Pak? Ketika kita mencapai titik tertinggi itu dampaknya yang dirasakan masyarakat lah. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah udara terasa lebih panas
dan kondisi tanah lebih kering dan bisa menimbulkan potensi kebakaran lahan di daerah-daerah tertentu. Untuk sementara ini di Kalimantan ini sudah mulai terpantau titik hotspot di daerah Krayan, dan di daerah ada hotspot juga di daerah Kayan Selatan dan Sungai Boh. Berarti kalau dilihat dari pantauan BMKG, dengan kita yang mencapai 36 derajat itu, apakah ini lebih apa ya, istilahnya lebih tinggi ketimbang tahun-tahun sebelumnya dengan fenomena yang serupa? Iya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya justru kondisi sekarang ini adalah kondisi yang cenderung normal ya, karena di 2 tahun sebelumnya kita mengalami fenomena El Nino di 2023, lalu dibalas dengan La Nina di 2024. Sedangkan di 2025 kondisi pergerakan indeks El Nino ini menyentuh kondisi normal, sehingga ini harusnya jadi salah satu gambaran gimana kondisi rata-rata cuaca selama 30 tahun terakhir. Dan itu tercermin di keadaan sekarang, yaitu bulan Juli, Agustus itu mulai memasuki masa puncak musim kemarau. Di mana di Indonesia itu musim kemarau itu biasanya terjadi dari mulai bulan Maret sampai bulan Agustus. Setelah bulan Agustus akan memasuki bulan musim hujan. Dari mulai September sampai Februari. Nah, kalau mendengar penjelasan BMKG beberapa waktu lalu, Kaltara disebutkan bahwa Kaltara itu hanya satu musim aja, musim hujan, karena tidak ada musim panasnya. Itu bisa jelaskan itu maksudnya bagaimana, Pak? Apakah kita beda dengan daerah-daerah yang lain yang juga punya musim hujan dan kemaraunya tetap atau merata? Nah, apakah kita berbeda dari mereka-mereka itu? Iya, kondisi kita dengan daerah lain itu terpengaruh oleh topografis ya. Biasanya kalau di daerah Jawa itu dia tidak disentuh oleh garis khatulistiwa. Sementara di Kalimantan kita disentuh oleh garis khatulistiwa. Daerah-daerah yang dilintasi khatulistiwa ini memiliki keunikan karena cuaca hujannya itu lebih sering terjadi daripada di daerah lain. Oleh karena itu, sulit untuk menangkap kondisi musim kemarau di daerah Kalimantan Utara. Di kami sendiri membagi beberapa zona, ada 7 zona musim, dan yang terpantau ada musim kemarau itu di 3 daerah, yaitu ada di Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, dan sebagian Tanjung Palas Timur. Di 3 daerah itu barulah kami melakukan prediksi musim kemarau. Sementara di daerah lainnya di Kalimantan Utara kami mengatakan itu memiliki zona 1 musim karena tidak tertangkap sinyal terjadinya musim kemarau. Nah, apakah ini juga jadi pengaruh bahwa kita sulit juga memprediksi terjadinya potensi-potensi kebakaran hutan, karena kayak daerah Nunukan, Pulau Nunukan, Sebatik, dan Tanjung Palas itu kan yang memang memiliki musim kemarau. Betul. Apakah memang di situ potensi besar terjadi kebakaran, atau malah justru daerah lain yang di luar 3 daerah itu yang juga justru malah mengkhawatirkan soal kebakaran hutan? Untuk kebakaran hutan sendiri tidak terpengaruh oleh kondisi tadi ya, karena meskipun kami bisa menangkap musim kemarau di daerah-daerah tadi, tapi kita juga melihat dari pola yang sudah terjadi selama pencatatan kami, itu musim kemaraunya sangat singkat dan tidak mempengaruhi terhadap kondisi kewaspadaan terkait kebakaran lahan. Sementara yang lebih banyak mendominasi itu adalah kondisi faktor regional dan faktor lokal. Faktor-faktor regional seperti gelombang atmosfer tadi, ataupun El Nino. Nah, ini lebih banyak berdampak kepada kondisi cuaca di sekitar. Karena kalau udah cuaca panas 2 hari atau 3 hari, biasanya itu sudah mulai terlihat ada titik hotspot di Kalimantan Utara. Oke Pak, nah mungkin tadi sudah bahas masalah ada pengaruhnya terhadap kebakaran hutan, bakal berpotensi terdampak lah. Nah, apakah juga dengan suhu panas ini berpengaruh pada gelombang di laut? Bagaimana itu Pak? Nah, untuk suhu panas ini tadi juga bisa jadi mempengaruhi gelombang di laut, karena
kondisi suhu panas ini berkaitan antara laut dan atmosfer. Ketika laut ini mulai lebih panas dari biasanya, maka akan berpotensi menimbulkan zona yang bertekanan rendah. Ketika udara-udara bertekanan rendah, maka angin akan cenderung berkumpul ke arah zona bertekanan rendah tersebut. Nah, zona bertekanan rendah inilah yang bisa menciptakan siklon tropis. Nah, dari siklon tropis tadi itulah kita bisa mengalami gelombang yang lebih tinggi dari biasanya, angin kencang, hujan lebih lebat, begitu. Oh, artinya bisa berdampak, betul, bisa berdampak dengan gelombang yang lebih tinggi, berdampak, gitu ya. Oke. Kalau dari BMKG nih melihat apa sih dampak dari fenomena ini, terutama suhu panas ini terhadap mungkin fisik manusia atau kesehatan manusia? Betul. Ada nggak? Ada dampaknya nggak? Dampaknya sih lebih terasa ya sebenarnya, karena kita sebagai manusia beraktivitas di luar, ada kegiatan di luar, bisa jadi ya ada yang jalan-jalan dan kita memiliki pekerjaan yang di luar rumah, maka ini berpotensi meningkatkan potensi kerusakan kulit, bisa jadi berpotensi kanker juga. Jadi untuk masyarakat yang lagi berkegiatan di luar, mungkin beberapa hari ini lebih banyak minum dan jangan lupa memakai tabir surya gitu. Oke. Kalau dari beberapa hari belakangan ini, selain suhu panas itu juga terik matahari itu mungkin jam 6 sore itu kita masih dengan matahari yang terang gitu. Iya. Apakah ada BMKG melihat bahwa ada waktu-waktu ideal untuk kita aktivitas, katakanlah olahraga, karena biasanya kan kita masyarakat olahraga di pagi hari dan sore hari. Nah, apakah di jam-jam itu mereka masih aman untuk beraktivitas olahraga atau bagaimana? Untuk aktivitas olahraga ya kami sarankan untuk di pagi hari mulai dari jam 6 atau kalau sore hari disarankan di bawah jam 3 begitu, Mas. Di bawah jam 3 ya, jadi masih aman. Sebelum itu masih terasa menyengat ya? Iya, sebelum jam 3 itu masih menyengat. Oke. Baik. Nah, Tribuners, begitu pesan dari BMKG untuk tetap minum air dan pakai pelindung tabir surya supaya tidak berdampak pada kulit. Oke, baik Tribuners. Bapak Farid Hardiansyah ini adalah seorang forecaster BMKG Tanjung Harapan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Nah, Pak Farid, kalau kita boleh tahu nih, forecaster itu apa sih dan kerjanya itu bagaimana? Ya, jadi forecaster itu adalah bahasa Indonesianya prakirawan. Nah, tugas kami di BMKG adalah memperakirakan cuaca dan iklim di daerah yang kami tempati. Untuk kami sendiri di Tanjung Selor, kita menghandle di seluruh Kalimantan Utara untuk kondisi iklimnya. Dan kegiatan kami itu biasanya pertama mengamati dulu kondisi cuaca. Jadi kondisi atmosfer di daerah itu bagaimana. Contohnya di Tanjung Selor, kita amati suhunya, tekanan, arah angin, dan pencahayaan matahari itu selalu kami pantau sehingga kita mengetahui kondisi cuaca di hari ini, dan data ini kita olah dan kita masukkan ke dalam model di pusat, dan dari pusat akan mengeluarkan hasil perakiraan cuaca untuk besok hari dan seterusnya. Begitu, Mas. Oke. Nah, untuk menjadi seorang forecaster nih, kita perlu bagaimana sih Pak? Lulusan mana? Kita perlu sekolah di mana begitu? Ya, untuk jadi forecaster di BMKG itu ada sekolahnya sendiri, namanya Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Sekolahnya ini ada di Tangerang dan biasanya tiap tahun kita selalu membuka pendaftaran untuk siswa-siswi yang berminat dan kita selalu menerima tiap tahun. Gitu. Itu kuliah berapa lama kuliahnya untuk bisa menjadi forecaster? Untuk bisa jadi forecaster itu biasanya mengambil jurusan meteorologi atau klimatologi. Nah, untuk masing-masing jurusan ini statusnya diploma 4, jadi kuliahnya selama 4 tahun, dan di STMKG itu dia menggunakan sistem paket, jadi sudah dipaketkan masing-masing semester dan kita tinggal menjalani
sampai selesai. Oke. Ya. Nah, kalau Pak Farid sendiri sudah berapa lama di Tanjung Selor, di Tanjung Harapan ya, Bandara Tanjung Harapan. Oke. Untuk di BMKG Tanjung Harapan ini saya sudah 3 tahun, 3 tahun setengah, dan sekarang bertugas sehari-hari sebagai forecaster dan juga observer. Karena kita di sini fleksibel, ada yang jadi pengamat, ada yang jadi prakirawan. Gitu. Itu ada liburnya nggak kerja kayak gitu Pak? Apakah tiap hari kita harus pantau cuaca? Katakan ada laporannya terus tuh kalau tiap hari kan? Karena kita selalu dibutuhkan ya, jadi kami ini bekerja 24 jam, kita pakai sistem shift, jadi ada shift pagi, siang, dan malam, sehingga selalu ada petugas yang menjadi forecaster dan menjadi observer. Selalu kita amati cuaca itu setiap saat, dan kita buat laporan cuaca setiap setengah jam. Begitu Mas. Oke. Pak Farid, selama 3 tahun ini, mungkin bisa ya kita ceritakan sedikit pengalaman atau suka duka menjadi seorang forecaster, karena ini kan pengalaman pertama Pak Farid langsung sebagai forecaster di Tanjung Selor. Mungkin daerah yang dulu mungkin belum ada dalam bayangan Pak Farid gitu. Bisa ceritakan Pak? Ya, awalnya sih waktu saya selesai kuliah dan penempatan di sini, awalnya saya juga bertanya-tanya gitu, daerah Tanjung Harapan ini di mana, karena saya dari Jakarta kan. Jadi ketika saya mencari-cari dan saya temuin dan saya jalanin lah. Kebetulan saya waktu kesini itu ditempatkan bersama 3 orang rekan saya. Jadi kami kesini berempat bareng-bareng. Sama-sama awal? Iya, sama-sama awal. Perintis? Perintis di sini. Gitu. Nah, setelah itu kita menjalani kegiatan di sini dan merasakan bagaimana dinamika cuaca di sini dan dinamika kerja di sini juga kami rasakan. Dan selama ini suka dukanya sih, kalau misalkan ada bencana gitu, kita harus selalu siap siaga sih. Karena kadang kami di BMKG Tanjung Selor ini ada dinas data sharing ke Malinau biasanya. Data sharing ini kita ditugaskan sendiri ke Malinau untuk menjadi petugas BMKG di sana. Jadi ketika ada bencana, misalkan nanti malam-malam ada bencana, kadang kita dicari juga gitu. Padahal kita kan sendirian aja di situ. Situ suka dukanya sih biasanya. Tapi dengan konsep yang bekerja begitu, berarti kalau diganggu 24 jam gitu, ditanya soal kondisi ini, cuaca terus sama potensi kegempaan itu masih bisa standby? Iya, kita memang harus standby karena sudah jadi tanggung jawab kita. Oke. Kalau dilihat dari ini kacamata mungkin BMKG ya, apa keunikan Kaltara dibanding daerah lainnya dalam dari kacamata BMKG yang Pak Farid pahami? Dari kacamata saya yang sudah saya lihat ya, di Kalimantan Utara ini memiliki keunikan, dia cenderung lebih stabil cuacanya, karena daerah dekat Khatulistiwa tadi itu lebih, kita sudah punya ekspektasi gitu bahwa cuacanya ini akan lebih sering hujan, dan hujannya ini lebih sering terjadi di malam hari. Karena biasanya uap-uap air dari laut itu akan terbawa angin dan hujannya terjadi di malam hari, sedangkan penguapannya terjadi pada siang hari. Dan anginnya itu jarang terjadi angin-angin kencang, lebih sering terjadi angin-angin yang sepoi-sepoi, karena di sini jarang wilayah pegunungan, mungkin lebih tidak ada gunung ya. Jadi kalau dibandingkan daerah-daerah lain itu di Indonesia, kita setiap berapa kabupaten pasti ketemu gunung, sedangkan di sini kita tidak ketemu gunung, sehingga angin-anginnya ini lebih santai. Sedangkan daerah-daerah yang ada pegunungan itu biasanya anginnya itu lebih bervariasi dan cuacanya itu lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal tadi. Itu keunikannya. Karena kita tidak ada gunung-gunung tinggi ya, gunung seperti di Jawa ya, jadi itu yang buat Kaltara ini unik. Gitu. Iya, tapi meskipun cenderung stabil di permukaan, tapi di atmosfer itu lebih banyak aktivitasnya, seperti siklon-siklon tropis tadi. Kalau siklon tropisnya terjadi di Filipina, otomatis yang lebih dulu terdampak adalah kita di Kalimantan Utara dan di bagian Sulawesi Utara. Sedangkan
untuk daerah-daerah Kalimantan Selatan itu akan jauh dari dampak siklon tropis karena lebih dekat dari khatulistiwa itu tadi. Gitu. Oke, baik. Nah, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Farid soal suhu panas, lalu bagaimana kita masyarakat untuk menghadapinya, dan juga apa itu forecaster, bagaimana cara menjadi seorang forecaster kita sudah dengar semua. Nah, sekarang mungkin kita akan bertanya-tanya, dan ini harus dijawab oleh BMKG karena ini menyangkut mitos-mitos yang berkembang di kalangan masyarakat tentang BMKG atau tentang cuaca dan sekitarnya gitu. Pak Farid, mungkin Pak Farid pernah dengar itu kalau mitos-mitosnya masyarakat tuh aneh-aneh tentang cuaca gitu kan. Ada mungkin penangkal hujan atau malah justru ada ritual yang untuk bisa mendatangkan hujan gitu kan. Nah, kita ingin tahu dari kacamata BMKG. Misalnya begini Pak Farid, ada mitos tentang kalau hujan itu bikin sakit. Nah, apakah benar demikian atau bagaimana BMKG melihatnya? Kalau dari pandangan BMKG sendiri ya, kalau kita misal terkena hujan harusnya dampak secara langsungnya tidak ada, karena biasanya kalau kita hujan ya berarti kita basah, suhu kita jadi lebih dingin. Nah, biasanya ketika tubuh ini diberi guncangan seperti itu, suhu tiba-tiba berubah lebih panas, suhu tiba-tiba berubah jadi dingin, tubuh kurang bisa beradaptasi. Nah, ketika tubuh tidak bisa beradaptasi akan timbul gejala-gejala seperti demam atau flu. Nah, seperti tadi itu memang bisa berpengaruh, tapi itu bukan dampak langsung, tapi karena pengaruh kekebalan tubuh dan kemampuan tubuh mengikuti lingkungannya. Respon itu tadi ya? Iya. Oke, nah dijawab. Terus ada lagi mitos tentang kulu gitu biasanya itu. Apakah itu kan konon bisa menunda hujan atau mengusir awan? Apakah benar begitu, Pak Farid? Kulu gitu. Ya, mungkin sebenarnya itu ekspresi di masyarakat aja ya. Mungkin karena sudah capek mengalami cuaca panas atau sudah capek ingin segera istirahat dari pekerjaannya, terinspirasi untuk mengucapkan kata-kata tertentu. Tapi sebenarnya itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap kondisi atmosfer, karena secara saintifik kalaupun kita bicara seperti itu tidak akan ada pengaruh apa-apa. Oke. Berarti memang nggak ada pengaruhnya ya? Iya betul, nggak ada pengaruhnya. Tapi memang kuluk itu selalu viral. Ketika misalnya hujan atau panas, selalu ada yang kuluk untuk mengantisipasi terjadinya hujan maupun panas. Betul. Oke, masih ada lagi nih Pak Farid. Mitos tentang bencana besar. Jadi bencana besar itu konon rawan terjadi di akhir tahun. Itu pasti ada gejolak-gejolak tertentu di Indonesia. Apakah benar demikian? Dari BMKG sendiri juga jawabannya pasti tidak benar ya, karena berita-berita seperti itu hanya ingin mencari kehebohan di masyarakat, tapi tanpa ada sumber yang kredibel. Sementara dari BMKG sendiri selalu melakukan pengamatan dan kita selalu melakukan update ke masyarakat tentang potensi-potensi bencana yang terjadi, baik dari bencana basah seperti banjir bandang, longsor, angin kencang, itu selalu kami berikan peringatan dini ke stakeholder setempat, dan juga tidak ada yang bisa memprediksi bencana-bencana besar itu bisa terjadi kapan dan di mana, itu sangat sulit, terutama seperti gempa bumi. Sampai hari ini tidak ada ahli gempa bumi yang bisa memprediksi secara pasti kapan terjadinya gempa bumi dan seberapa besar gempa buminya, itu belum ada yang bisa memprediksi. Tapi untuk mengestimasi kekuatan gempa bumi yang dapat terjadi itu bisa, tapi tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya. Begitu, Mas. Oke, berarti dalam catatan BMKG, apakah juga di akhir tahun itu ada fenomena tertentu yang mempengaruhi, misalnya gelombang, kan itu juga bisa berdampak pada keselamatan? Nah, untuk fenomena-fenomena begitu, karena di akhir tahun seperti yang saya sebutkan di awal tadi ada musim hujan. Nah,
potensi terjadinya bencana itu memang lebih tinggi. Karena ketika di musim hujan ini bisa saja terjadi curah hujan ekstrim yang melebihi kapasitas tampungan air di wilayah tersebut. Bisa menciptakan banjir, bisa menciptakan longsor, dan ini memang lumrah terjadi di Indonesia di akhir tahun dan awal tahun. Tapi itu bukan karena ada apa-apa, tapi memang sudah lumrah terjadi di musim hujan. Seperti itu, Pak. Memang sudah lumrah terjadi musim hujan ya? Iya. Bukan karena itu tiap akhir tahun bakal bencana besar, bukan gitu ya? Bukan. Baik Pak, ada lagi nih Pak, masih ada lagi. Ini mitos tentang menggantung cabai atau menusukkan cabai itu ke lidi lalu ditanam di tanah, itu bisa mengusir hujan. Benarkah demikian Pak? Untuk itu juga sama ya, karena dia melakukan tindakan yang tidak ada dasar ilmiahnya. Jadi untuk kegiatan itu hanya, menurut saya itu hanya sugesti saja, merasa bahwa kalau saya tancapkan ini besoknya tidak hujan. Sedangkan potensi hujan atau tidak hujan itu kan masih ada peluangnya 50-50 gitu. Nah, sedangkan untuk di BMKG kami memprediksi itu dengan melihat kondisi atmosfer dan melihat kondisi cuaca, sehingga kita bisa memprediksi peluang terjadinya hujan itu ada berapa persen. Sementara kalau kita hanya menggunakan itu tidak ada jaminan apapun, dan sudah pasti itu hanya mitos. Mitos saja ya, oke. Nah, itu mitos ya. Jadi jangan lagi lakukan di rumah. Menusuk cabai lalu tanamkan ke tanah, gak mempan. Oke, Pak Farid. Ini ada mungkin lagi di media sosial, yaitu konon hari-hari itu akan berlalu lebih cepat di Juli dan Agustus. Penjelasan BMKG bagaimana sih? Apakah benar hari-hari ini berlalu lebih cepat atau karena memang ada faktor-faktor dari matahari, gerak suhu matahari dan lain-lain? Untuk bergerak lebih cepat itu sebenarnya relatif ya, karena memang ada masa-masa itu bumi itu berputar, bervariasi. Ada yang lebih dekat ke matahari, kadang dia lebih jauh dari matahari, karena orbit bumi mengelilingi matahari itu berbentuk elips ya. Jadi kadang di daerah tertentu, misalkan di Eropa itu kan daerah-daerah Balkan, mereka mengalami matahari yang lebih panjang ataupun lebih pendek. Sementara di Indonesia sebenarnya itu tidak terlalu terasa karena kita di khatulistiwa, sehingga jumlah mataharinya itu lebih kurang sama sepanjang tahun, karena mataharinya hanya bergerak dari utara ke selatan dengan margin yang cukup sedikit. Gitu. Berarti kita mungkin ya, tapi kita tidak terasa di Indonesia, memang tidak terlalu. Di Indonesia tidak terlalu terasa, tapi di daerah lain, di negara-negara Balkan itu cukup terasa. Terasa ya, oke. Ya, Pak. Nah, Pak, belakangan ini kan yang suhu panas itu dari siang maupun malam itu sangat membuat masyarakat tuh gerah. Beberapa malam terakhir meskipun hujan, tetap terasa panasnya tidak seperti biasa, hari-hari biasa. Bahkan malam itu sampai berkeringat. Sebenarnya suhu kita tuh berapa sih Pak? Apakah memang sesuai dengan yang BMKG laporkan bahwa 34 derajat, 35 derajat, atau justru kita malah merasakan yang lebih dari itu? Benar yang terjadi? Coba jelaskan Pak. Jadi untuk suhu sendiri ya, dari BMKG itu kita mengamati menggunakan termometer yang kita simpan di dalam sangkar cuaca. Sangkar cuaca itu ya seperti kotak sendiri untuk menyimpan termometer itu, sehingga tidak terkena panas matahari secara langsung. Jadi ketika kita di luar, kita terkena panas matahari secara langsung, itu lebih panas daripada angka yang tercatat di BMKG. Jadi di BMKG itu sudah kita kasih pelindung sehingga tidak terpengaruh oleh cahaya matahari dan lebih stabil karena dibuat sirkulasi udara di situ. Jadi untuk yang kita rasakan baik di luar atau di dalam rumah itu, kalau siang hari itu pasti berbeda dengan apa yang tercatat di dalam sangkar cuaca. Sementara kalau malam hari begitu juga, kadang cuacanya bisa lebih dingin daripada yang tercatat di BMKG, begitu. Kalau melihat fenomena yang terjadi ini Pak,
dampak langsung terhadap manusia, terhadap masyarakat atau apa? Selain mungkin kita terlalu sering berkeringat, apakah ada dampak-dampak lain? Selain itu sih sepertinya tidak ada ya, cuman dampaknya itu adalah di kegiatan-kegiatan luar ruangan itu akan lebih sulit untuk dipertahankan dalam jangka waktu lama. Jadi kalau mau lama-lama biasanya harus di ruangan indoor seperti itu. Apalagi misalkan acara-acara olahraga yang mungkin ini bisa berpengaruh terhadap lamanya jalannya acara-acara tersebut. Gitu. Ya Pak, mungkin dari BMKG ada tips-tips bagi masyarakat ini dalam menghadapi cuaca panas ini. Nah, iya, selain cuaca panas ini kan kita juga tetap waspada dengan cuaca hujan ekstrim. Nah, selain cuaca panas ini ada juga potensi-potensi banjir, potensi longsor, dan itu bisa terjadi karena kondisi kita yang sering terjadi hujan di malam hari. Nah, oleh karena itu tetap waspada potensi kebakaran hutan, tetap waspada potensi kekeringan lahan, dan tetap juga menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir dan angin kencang. Siap siaga menghadapi potensi bencana seperti banjir bandang, dan tanah longsor. Terus memantau informasi di kanal-kanal resmi BMKG seperti web BMKG, Instagram info BMKG, dan juga Instagram bmkg.tanjungselor. Selain itu bisa juga melalui aplikasi di Google Play Store dan App Store. Kita bisa install info BMKG dan kita update cuaca setiap hari di situ. Oke, Pak, tadi katanya di tanggal 25 itu menjadi hari atau titik terpanas yang ada di Indonesia, yaitu di Kaltara dengan 36 ya, 36,8 derajat Celcius. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah lain pada hari itu, terutama daerah-daerah yang memang menjadi daerah terpanas di Indonesia? Apakah juga mencapai 36 derajat atau mereka justru di bawah? Untuk tanggal 25 Juli sendiri itu terpantau Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan itu peringkat teratas dengan 36,8 derajat Celcius. Sementara di posisi 2 itu ada Stasiun Mutiara Sis Al Jufri Palu di angka 36,4. Sementara di peringkat 3 itu ada Stasiun Meteorologi Kalimarau Berau 36,2. Dan selanjutnya ada di Deli Serdang dengan 36,0. Setelah itu ada di angka 35,5 dan seterusnya. Oke. Nah, daerah yang biasa mencapai titik terpanas apa biasanya, Pak? Daerah yang sering terjadi itu biasanya ya di daerah yang mendekati Khatulistiwa, ya seperti tadi Mutiara Sis Al Jufri, ada di Deli Serdang tadi, dan salah satunya Tanjung Harapan juga sering mengalami cuaca panas tersebut. Baik, Tribuners, tadi sudah mendengar penjelasan dari forecaster BMKG Tanjung Harapan tentang suhu panas yang terjadi di Kalimantan Utara ini. Bahwa fenomena ini sebenarnya umum terjadi, tapi tetap ingat harus minum air, jaga kesehatan, dan tetap memakai UV protection karena suhu panas ini akan berlangsung sampai Agustus nanti. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.